Um, Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Nah, saya akan mempresentasikan tugas perilaku konsumen digital. Saya akan memperkenalkan diri saya. Nah, nama saya Maria Rambuhadaladi, NIM 220 20 10 70 608, kelas MJ 702, Prodi Manajemen S1. Nama dosen Dian Meta Arianti, SSOS, MSI. Judul tugas studi kasus tren down spending dan pergeseran psikologis konsumen generasi Z dan milenial. Nah, mungkin saya akan presentasi tugas ini dengan secara singkat atau hanya poin-poin saja karena mengingat waktu, jadi enggak secara detail, hanya singkat-singkat saja. Terima kasih. Pertama, nomor 1, analisis fenomena FOMO plus JOMO. FOMO, down spending adalah perilaku konsumtif inklusif Gen Z dan milenial yang dipicu stres ekonomi di mana mereka menghabiskan uang untuk kepuasan instan. Seperti di sini ngopi, konser, gadget daripada menabung untuk aset besar. Didorong rasa FOMO di media sosial. Fenomena ini menargetkan brand yang menawarkan status, experience, dan estetik. Berikut adalah brand dan kategori. FOMO, fear of missing out. Pertama, brand kopi dan kafe lifestyle Starbucks, kopi kenangan atau kafe estetik lokal seperti kafe brunch yang sering viral di TikTok atau Instagram. 2, gadget dan teknologi. Apple, iPhone, AirPods, Samsung yang sering dianggap sebagai standar gaya hidup digital dan sosial. 3, fashion dan quiet luxury, brand fast fashion, HM atau streetwear yang sering rilis koleksi terbatas atau kolaborasi, membuat FOMO tinggi. 4, pengalaman dan hiburan, tiket konser, promotor lokal atau global, tiket festival musik atau perjalanan wisata, travel yang terlihat Instagram. 5,
5 skincare dan kecantikan. Brand yang sering pilar di TikTok, Shop atau Shopee, contoh Skintific, Semtik oleh ulasan influencer. Pergeseran psikologis ketidakmampuan membeli rumah, generasi muda merasa putus asa terhadap harga properti yang tinggi sehingga mereka menganggap untuk menikmati sekarang daripada menabung tanpa jelas atau pesimis masa depan. Mekanisme coping dalam kurung dopamine hits. Belanja impulsif memberikan kepuasan dopamin instan yang merendahkan stres dan kecemasan akan situasi ekonomi global yang suram. 8. Tekanan media sosial dalam kurung FOMO. Algoritma TikTok, Instagram memamerkan gaya hidup glamor, memaksa mereka membeli produk agar merasa termasuk atau setara dengan orang lain. 9. Budaya self atau reward. Justifikasi belanja sebagai bentuk penghargaan diri atau kerja keras meskipun tidak direncanakan. Nomor 2, tahapan pengambilan keputusan konsumen. Penjelasan. Dalam konteks, sorry. Dalam konteks domo spending, tahapan pengambilan keputusan konsumen digital berubah drastis menjadi singkat dan impulsif. Dipicu stres dan pemaparan media sosial. Proses tradisional digantikan oleh dorongan instan untuk mencari kepuasan emosional. Dalam kurung, retail terapi akibat ketidakpastian masa depan. Berikut adalah perubahan tahapan pengambilan keputusan konsumen digital dalam konteks down spending. Pengenalan masalah, kebutuhan berubah menjadi pemicu emosional. Kebutuhan tidak didasarkan pada fungsionalitas, melainkan stres, kecemasan, atau scrolling berita negatif. Konsumen merasa butuh penghiburan instan. Informasi berubah menjadi validasi impulsif. Pencarian tidak mendalam, melainkan dipengaruhi fear of missing out dalam kurung FOMO.
dari media sosial atau tren cepat. Konten visual yang kece memicu keinginan segera. Penjelasan, evaluasi alternatif berubah menjadi minim, ditiadakan, proses membandingkan produk hampir tidak ada. Konsumen langsung membeli barang yang terlihat menarik atau sedang diskon demi kepuasan instan. Berikut, kepuasan pembelian berubah menjadi check out instan. Penggunaan pay letter, karena kartu menjadi check out, sorry, kartu kredit atau one click payment membuat pembelian terjadi seketika, mengurangi rasa sakit mengeluarkan uang. Perilaku pasca pembelian berubah menjadi penyesalan atau siklus berulang. Seringkali menimbulkan penyesalan jangka panjang, menumpukan hutang, namun memicu kembali down spending karena stres keuangan yang bertambah. Secara ringkas, down spending mengubah proses keputusan yang rasional dan linear menjadi impulsif dan emosional. Beberapa waktu terakhir, media sosial ramai membahas fenomena doom spending yang tengah menjadi sorotan banyak orang. Apa itu doom spending? Menurut psikologi today, doom spending adalah kebiasaan mengeluarkan uang tanpa berpikir panjang untuk hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Aktivitas ini muncul sebagai pelarian dari stres, cemas, atau kekhawatiran tentang kondisi ekonomi. Fenomena ini mulai menonjol pasca pandemi dan menjadi perbincangan hangat di media sosial. Mengapa orang melakukan down spending? Salah satu alasan utama orang melakukan down spending adalah stres. Banyak generasi Z dan milenial merasa tekanan ekonomi dan ketidakpastian masa depan membuat mereka ingin melepaskan diri dengan belanja. Aktivitas ini memberi sensasi lega sesaat, fenomena self-reward, dan budaya media sosial makin memperkuat dorongan konsumsi impulsif ini. Faktor psikologis lain termasuk FOMO alias fear of missing out. Contohnya, membeli kopi mahal atau barang tren terbaru meskipun anggaran terbatas.
Risiko utang menumpuk. Dom spending dapat membuat utang cepat menumpuk. Banyaknya generasi Z dan milenial memakai kartu kredit atau pinjaman online untuk membeli barang secara impulsif. Alih-alih merasa senang, mereka kerap pusing ketika tagihan datang dan tekanan finansial malah meningkat daripada berkurang. Nomor dua, kesulitan menabung dan investasi. Generasi muda yang percaya hidup untuk saat ini. Mereka ada di KPK sehingga menunda dana masa depan. Kebiasaan, sorry, ketutup. Hmm. Menabung sia-sia hidup untuk saat ini. Mereka merasa tujuan tidak tercapai sehingga menunda investasi atau hmm, 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 sorry ya. Menunda investasi atau menyiapkan dana masa depan. Kebiasaan ini menciptakan ketidakseimbangan dalam ekonomi konsumen yang seharusnya menjadi penggerakan pe- penggerak utama perekonomian. Dampak dampak jangka panjangnya kemampuan finansial untuk menghadapi krisis menurun. Tanpa tabungan atau investasi, generasi muda rentan terhadap kehidupan ketidakpastian ekonomi. Tiga, ilusi. Kesejahteraan dom spending memberi kesan bahwa hidup sedang menyenangkan. Padahal kenyataannya tidak perasaan senang, bersifat sementara, dan tagihan serta utang menunggu di belakang. Alih-alih healing, banyak orang justru merasa cemas dan tertekan setelah menghabiskan uang untuk kesenangan sesaat. Dom spending dapat membuat utang cepat menumpuk. Eh, Maaf, salah. Apa ini? Hmm. Kebiasaan belanja inklusif dipicu stres tidak meningkat produktivitas sebaliknya. Orang yang terjebak down spending sering merasa kewalahan mengelola keuangan sehingga sulit merencanakan masa depan. Mencatat semua pembelian spontan membantu
Membantu sobat menyadari kebiasaan belanja tanpa rencana. Dengan melihat pola pengeluaran, kamu bisa mengenali kapan dorongan untuk membeli muncul, apa pemicunya, dan mulai belajar mengendalikan diri agar keuangan tetap aman. Kedua, terapkan prinsip 24 jam. Sebelum membeli barang yang tidak penting, tunggu minimal 24 jam. Cara ini memberi waktu untuk menilai apakah pembelian benar-benar perlu atau hanya dorongan emosional. Seringkali setelah jeda, keinginan impulsif akan mereda dan keputusan menjadi lebih rasio. Prinsip ini juga mengajar kesabaran dalam mengelola uang. Tiga, pisahkan uang kebutuhan dan hiburan. Membagi anggaran menjadi dua kategori. Jelas kebutuhan dan hiburan. Memudahkan pengendalian diri. Saat dana hiburan habis, otomatis sobat berhenti mengeluarkan uang. Strategi sederhana ini menjaga keseimbangan antara kesenangan sesaat dan tanggung jawab finansial jangka panjang. 4. Cari reward non materi. Temukan kepuasan tanpa harus mengeluarkan uang. Misalnya berolahraga, menekuni hobi, atau menghabiskan waktu berkualitas bersama teman dan keluarga. Reward non materi juga mengajarkan sobat menikmati hidup tanpa mengorbankan keuangan. 5. Edukasi finansial dan waspada promosi. Memahami risiko utang, pentingnya menabung, dan cara merencanakan masa depan membuat generasi muda lebih sadar dalam mengelola uang. Edukasi finansial membuka kesadaran tentang investasi, pengelolaan aset, dan prioritas pengeluaran agar keuangan tetap stabil. Nah, ini sumber referensi. Tiga, pisahkan uang kebutuhan dan hiburan. Oke. Membagi anggaran menjadi kategori. Kok ulang? Oh iya, sorry. Maaf. Saya. Oke.
Tiga, pengaruh budaya dan sub, budaya digital. Bagaimana budaya digital seperti budaya self-reward atau flexing di media sosial mempengaruhi norma konsumsi di Indonesia saat ini? Apa perilaku dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya lokal? Ataukah ini merupakan bentuk simulasi budaya digital global? Ini soalnya. Penjelasan. Budaya digital atau self-reward dan flexing di media sosial telah menggeser norma konsumsi di Indonesia daripada pemenuhan kebutuhan fungsional menjadi konsumsi simbolis emosional. Perilaku ini didorong oleh asimilasi budaya global atau FOMO. Indi- Individualisme yang dipadukan dengan nilai lokal seperti kolektivitas pengakuan sosial menyebabkan konsumsi impulsif demi validasi di media sosial. Penjelasan. Budaya-budaya digital, self-reward, dan flexing di media sosial telah bergeser norma konsumsi di Indonesia dari pe- pemenuhan kebutuhan fungsional menjadi konsumsi simbolis emosional. Perilaku ini didorong oleh asimilasi budaya global FOMO. Individualisme yang dipadukan dengan nilai lokal seperti kolektivitas pengakuan sosial menyebabkan konsumsi impulsif demi validasi di media sosial. Dampak budaya digital terhadap norma konsumsi. Pertama, self-reward. Sebagai validasi mental, konsumsi tidak lagi hanya untuk fungsi, misalnya beli kopi karena haus, tapi sebagai hadiah atas pencapaian atau menghilang stres, self-reward. Ini seringkali memicu pembelian impulsif demi kepuasan sesaat. Flexing dan konsumsi simbolis. Flexing atau pamer kekayaan gaya hidup di Instagram, TikTok menciptakan standar baru di mana barang konsumsi dianggap sebagai penanda status sosial, status simbol. Norma berubah menjadi konsumsi, pamer, pamer baru eksis. Nah, tiga, FOMO, fear of missing out. Media sosial mempercepat adopsi tren. Konsumsi didorong oleh ketakutan dianggap dianggap tertinggal atau tidak update.
Asimilasi budaya global, digital konsep self reward dan flexing berakar berakar dari individualisme Barat dan budaya konsumerisme global yang disebarkan oleh media sosial, didukung oleh kemudahan e-commerce dan pay later. Adaptasi nilai lokal dalam kurung sosial. Nilai lokal di Indonesia yang cenderung kolektif dan sangat memperhatikan pengakuan sosial, membuat budaya flexing global tumbuh subur. Kesimpulan, budaya digital menciptakan gaya hidup, kebahagiaan, kebahagiaan semu, menuntut konsumen tinggi 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 demi validasi sosial, menggeserkan hemat menjadi konsumtif. Ini memunculkan kerapuhan jiwa atau mental karena kebahagiaan dikaitkan dengan kepemilikan material, bukan spiritual atau emosional. 4. Nomor 4, rekomendasi etis bagi brand. Penjelasan. Mengeksploitasi FOMO, fear of missing out, secara sengaja untuk penjualan umumnya dianggap tidak etis karena manipulasi kecemasan psikologis konsumen demi keuntungan jangka jangka pendek. Pemasaran yang etis seharusnya berfokus pada nilai produk, bukan ketakutan. So, analisis analisis kritis dan solusi. Beberapa pertama, solusi pandangan etika. Meskipun efektif meningkatkan konversi, taktik ini menciptakan keputusan impulsif, bukan pembelian berbasis kebutuhan. Penggunaan rasa cemas yang berlebihan membuat pemasaran terasa tidak manusiawi. Berikut solusi etis. Pemasaran berbasis nilai. Brand dapat beralih ke strategi JOMO, Joy of Missing Out, marketing atau edukasi. Misalnya alih-alih menggunakan hitung mundur, countdown, dalam kurung countdown, dengan pesan membeli sekarang atau menyesal. Brand menggunakan pendekatan ambil waktu Anda untuk berpikir. Produk ini dirancang untuk pemakaian jangka panjang.
Ini membangun loyalitas melalui transparansi dan menghormati kesehatan mental konsumen. Dengan menonjolkan kualitas dan manfaat jangka panjang, brand tetap bisa sukses tanpa mengorbankan kesejahteraan mental pelanggan. Bisnis digital, eh, sorry. Hmm. Bisnis digital, FOMO atau fear of missing out, rasa takut ketinggalan adalah fenomena psikologis yang mengacu pada kecemasan. Seseorang akan kehilangan peluang atau pengalaman yang dianggap berharga. Dalam konteks dunia digital dan pemasaran, FOMO digunakan oleh perusahaan sebagai alat untuk mendorong konsumen agar segera mengambil keputusan pembelian tanpa menunda-nunda. Dalam era digital marketing yang semakin maju, fenomena FOMO menjadi salah satu strategi yang paling sering dimanfaatkan oleh merek untuk menarik perhatian dan meningkatkan penjualan. Strategi pemasaran yang memanfaatkan FOMO biasanya melibatkan taktik yang menciptakan rasa urgensi, seperti penawaran terbatas, diskon besar-besaran, atau batasan waktu tertentu. Flash sale, countdown, dan stok terbatas adalah contoh nyata dari penerapan FOMO yang sering terlihat di berbagai platform e-commerce dan media sosial. Misalnya, saat, saat sebuah merek meluncurkan penawaran spesial dengan hitungan mundur di situs web mereka, atau ketika sebuah produk yang sangat diminati hanya tersedia dalam jumlah terbatas. Semua ini dirancang untuk memanfaatkan rasa takut ketinggalan yang dimiliki konsumen, mendorong mereka untuk melakukan pembelian cepat sebelum kesempatan tersebut hilang. Dalam dunia digital marketing, FOMO bukan hanya tentang menjual produk, tetapi juga menciptakan pengalaman yang mengikat emosional konsumen dengan merek. Salah satu cara FOMO bekerja adalah dengan memanfaatkan kecemasan konsumen bahwa mereka mungkin akan kehilangan penawaran atau barang yang mereka inginkan jika tidak segera bertindak.
Penawaran Plus Sale yang berlangsung hanya dalam hitungan jam atau countdown yang menunjukkan berapa lama lagi waktu tersisa untuk membeli produk dengan diskon. Semuanya berfungsi untuk membuat konsumen merasa bahwa mereka harus segera membeli atau mereka akan kehilangan kesempatan itu selamanya. Selain itu, taktik FOMO ini sering digunakan dalam promosi online seperti limited time offer, di mana harga atau jumlah produk yang tersedia terbatas dalam waktu tertentu. Penurunan harga yang terkesan sangat besar dalam waktu yang sangat singkat seringkali mempercepat keputusan pembelian, meskipun konsumen mungkin tidak benar-benar membutuhkan produk tersebut. Dampak FOMO dalam jangka panjang. Kelebih, eh, sorry. Dampak FOMO dalam jangka panjang, kelebihan dan kekurangan bagi perusahaan. Meskipun strategi FOMO terbukti efektif dalam meningkatkan penjualan dalam waktu singkat, ada potensi dampak jangka panjang yang perlu diperhatikan. Di satu sisi, FOMO bisa menciptakan loyalitas konsumen yang lebih besar karena konsumen merasa diberi penghargaan atas kecepatan mereka dalam membeli produk. Namun di sisi lain, perusahaan yang terlalu bergantung pada FOMO bisa saja kehilangan uh, kredibilitas mereka jika taktik ini dianggap terlalu manipulasi atau berlebihan. Jika konsumen merasa bahwa mereka selalu bombardir dengan penawaran terbatas atau penghargaan palsu atas urgensi, mereka bisa merasa muak atau bahkan merasa terjebak dalam strategi pemasaran yang tidak transparansi. Dengan pemanfaatan taktik ini seperti flash sale, countdown, dan stok terbatas, perusahaan dapat memanfaatkan kecemasan konsumen untuk meningkatkan keputusan pembelian. Namun perusahaan juga harus mempertimbangkan potensi dampak dampak jangka panjang seperti menurunnya kepercayaan konsumen atau kecenderungan untuk hanya mendorong penjualan jangka pendek. Agar strategi FOMO dapat memberikan manfaat berkelanjutan, perusahaan perlu menciptakan pengalaman yang tidak hanya berbasis pada urgensi, tetapi juga nilai-nilai yang relevan dalam membangun loyalitas jangka panjang dengan konsumen. Penulis Indah Nurul Ainia. Thank you so much. Kiranya
presentasi saya sampai di sini dan mohon maaf jika banyak kesalahan atau kata-kata saya yang kurang tepat atau cara presentasi saya yang kurang baik atau kurang sempurna. Mohon maaf sekali lagi dan terima kasih buat uh, tugasnya yang diberikan kepada saya untuk Bu Neta Arianti. Terima kasih. Sampai jumpa.